Sahabat Trias Kredensial, kita bertemu lagi. Salam kredensial. Bermula sebagai pembawa acara pada kuis gitar remaja di TVRI pada tahun 1989. Tantowi Yahya yang lahir 29 Oktober 1960 di Palembang tahun 2017 dipercaya pemerintah Republik Indonesia sebagai Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook, dan New, dan Dubes keliling untuk kawasan Pasifik. Ketika kita berbicara tentang Pasifik, maka kita berbicara kumpulan dari negara-negara kepulauan yang jumlahnya kurang lebih 20 pulau. Jumlah penduduknya di negara itu pun bermacam-macam, mulai dari yang hanya 1.200 hingga yang terbesar, yang terbanyak 8 juta jiwa, yakni PNG. Selandia Baru sendiri penduduknya sekitar 5 juta jiwa. Kebanyakan penduduk di kawasan Pasifik berkisar secara keseluruhan antara 200 sampai 1 juta orang. Bahkan Selandia Baru sangat unik. Jumlah dombanya lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Pada tahun 2019 misalnya, perbandingan antara manusia dan domba di Selandia Baru yakni 1 berbanding 5,6. Jadi lebih banyak dombanya. Nah, dari sisi politik negara-negara ini ada yang bentuknya negara berdaulat, ada negara bagian terluar negara besar, ada juga negara protektorat atau bagian dari Selandia Baru. Untuk membahas lebih lanjut tentang Selandia Baru dan negara-negara di kawasan Pasifik, Trias Kredensial akan berbicara dengan Duta Besar Tantowi Yahya yang dulu kita kenal sebagai MC acara kuis Who Wants to Be a Millionaire dan penyanyi lagu-lagu country dan balada. Pak Dubes Tantowi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Aduh, saya terima kasih sekali diundang di acara ini. Terima It's kasih, like dream comes true. Saya senang sekali nih bisa ganggu, bisa ngerepotin ini ya program Trias Kredensial. Kita akan ngobrol tentang Selandia Baru, hubungan Indonesia Selandia Baru ya sekitar itu dan tentang Pak Dubes sendiri ya perjalanan karirnya ya kan. Karirnya kan sangat menarik ini. Ya, sangat menarik. Nah, kita mulai dengan ini. Tahun 2019 kalau nggak salah Pak Dubes Tantowi Yahya. Itu kan pernah diadakan di Auckland kalau nggak salah ada yang namanya Pacific Exposition, ya kan? Benar. Nah, itu tahun 2019 yang pertama. Dan benar. Saya dengar ini yang kedua akan diselenggarakan lagi. Pertanyaan saya sebenarnya apa ini? Kalau bedanya dengan yang pertama dan yang kedua ini apa? Dan sebenarnya tujuannya apa Pacific Exposition ini dalam kaitan hubungan Indonesia dan Selandia Baru? Ya, oke, terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat strategis, oleh karenanya jawabnya juga harus agak komprehensif ini, Mas. Ya. Kita mempunyai roadmap yang jelas setelah Bapak Presiden Jokowi pada rapat kabinet terbatas pada bulan April tahun 2018, dia berbicara kepada para menteri yang hadir bahwa Indonesia harus lebih tampil di kawasan Pasifik, harus lebih berperan dengan tangan di atas. Nah, ini kan dalam sekali, Mas. Artinya bahwa ya Indonesia harus lebih terdengar ya, dan dengan konsep kita memberikan bantuan. Itu kan dalam sekali. Nah, kemudian dari arahan Bapak Presiden ini kemudian diterjemahkan oleh Kementerian Luar Negeri menjadi suatu inisiatif yang namanya Pacific Elevation. Nah, Pacific Elevation ini adalah penyempurnaan dari Pacific Engagement yang beberapa tahun sebelumnya menjadi platform kita dalam mengengage Pasifik. Nah, Pacific Elevation ini jauh lebih komprehensif, daya jangkaunya jauh lebih luas dibandingkan dengan Pacific Engagement, karena dia meliputi banyak hal yang tidak dicakup di dalam Pacific Engagement.
Ini semata karena kami di Kementerian Luar Negeri betul-betul ingin menerjemahkan harapan Presiden tersebut menjadi program yang nyata, real deal lah istilahnya. Oh, ya. Nah, saya kemudian menerjemahkan Pacific Elevation tersebut yang sudah digagas sejak tahun 2018 menjadi program kerja. Nah, salah satunya itu adalah Pacific Exposition. Pacific Exposition ini adalah pameran perdagangan, investasi, dan pariwisata yang paling besar dan paling komprehensif yang pernah diadakan di kawasan Pasifik. Mengapa kita menggagas eksibisi atau expo? Karena negara-negara di Pasifik yang jumlahnya hampir 30 itu sudah banyak sekali dibantu oleh negara-negara besar seperti Amerika, Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, apalagi Selandia Baru dan Australia. Semuanya memberikan bantuan yang kurang lebih sama. Jadi bantuan yang bersifat finansial, kemudian hutang yang berbunga rendah, kemudian bantuan-bantuan lainnya. Jadi kalau kita masuk pada area yang sama, ya kita menggaramin air laut gitu. Betul. Nah, sedangkan pada sisi lain, negara-negara Pasifik ini mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu akses pasar bagi beberapa produk mereka yang sulit sekali menembus pasar terdekat, yaitu Australia dan Selandia Baru, karena kedua negara ini secara ketat menerapkan biosecurity. Saya tidak menyebut ini sebagai non-tarif barrier, tapi pada kenyataannya memang susah untuk memasuki pasar ini. Nah, pasar-pasar lain seperti Amerika, Eropa, itu terlalu jauh jarak secara geografis, ya. Nah, ada tetangga terdekat lainnya setelah Australia, Selandia Baru, yaitu Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Nah, oleh karena itu kita menggagas suatu program yang mereka sangat butuhkan dan tidak ditawarkan oleh negara-negara besar yang saya sebut di awal tadi. Nah, kemudian lahirlah Pacific Exposition pertama yang kita gelar di Auckland pada bulan Juli tahun 2019 yang lalu. Alhamdulillah sukses besar, Mas. Diikuti banyak pengusaha ya? Diikuti banyak Oh iya, ratusan pengusaha dari Indonesia, Australia, Selandia Baru, dan pameran 3 hari itu dihadiri oleh kurang lebih 5.000 orang. Ya, dihadiri oleh 3 kepala negara, 6 menteri luar negeri, dan sejumlah pejabat-pejabat dari negara-negara Pasifik maupun dari Indonesia. Dan yang lebih membahagiakan dan membanggakan lagi bahwa event pertama dengan mengusung nama Pasifik dan dilaksanakan oleh negara yang selama ini tidak dipersepsikan sebagai Pasifik, berhasil mencatat transaksi 1 triliun rupiah atau 70,5 juta US dollar. Nah, berangkat dari kesuksesan itu, maka kita semakin terdorong untuk melaksanakan program ini secara berkelanjutan. Memang sejak awal, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri ketika pidato dalam Pacific Expo yang pertama di Auckland, ada 2 hal yang beliau sampaikan. Pertama adalah launching dari Pacific Elevation, yang merupakan inisiatif Indonesia untuk membantu pertumbuhan perekonomian negara-negara kepulauan di Pasifik yang nanti berujung pada peningkatan kesejahteraannya. Kemudian kedua, komitmen kita untuk menyelenggarakan Pacific Expo ini 2 tahun sekali. Nah, sekarang ini sudah 2 tahun, betul. Nah, hanya saja bedanya, ini menjawab pertanyaan Mas Trias, kalau yang pertama dilaksanakan secara in person atau secara fisik, yang kedua ini karena pandemi kita laksanakan secara virtual, full virtual, tapi makna dan magnitude-nya sama kurang lebih, Mas. Begitu. Ya. Banyak yang tertarik juga ini, menarik juga yang kedua ini meskipun virtual juga sangat menarik, banyak menarik pihak. Ya terus terang challenging, Mas, sangat menantang ini. Pertama, ini adalah tradisi baru. Bagaimana kita caranya melakukan transaksi jualan gitu, tapi tidak menyentuh barangnya, tidak melihat barangnya. Jadi semuanya hanya melalui visual saja. Ini bisa jadi uji coba ya, yang menarik ya. Bisa betul, jadi uji coba ya. Jadi betul. Untuk Pasifik, ini yang pertama nih konsep seperti ini. Ada konsep berdagang secara virtual seperti ini.
Nah, yang kedua, challenge yang kedua, Ya. Wi-Fi di negara-negara Pasifik ini kan tidak semuanya bagus, Mas. Oh, itu bisa jadi persoalan lain lagi itu. Itu jadi persoalan lain, ya kan ya. Oke. Tapi kita 1 tahun ini kurang lebih bekerja, khususnya 6 bulan terakhir ini benar-benar mencari solusi berbagai permasalahan teknis yang mungkin saja terjadi selama penyelenggaraan nanti. Tapi insya Allah lah, lancar lah Mas. Kita menargetkan peserta jauh lebih banyak, transaksi juga jauh lebih besar. Insya Allah. Ya, moga-moga berhasil ya, itu yang pertama. Pak Dubes, secara kultural, saudara kita di Indonesia bagian timur itu kan sangat dekat dengan Pasifik, ya. Tentu ini yang juga terlibat dalam Pasifik Expo tadi ya, dekat itu. Nah, ini menunjukkan wajah Pasifik Indonesia Timur menunjukkan wajah Pasifik Indonesia, menurut gambaran saya. Nah, karena itu bagaimana Indonesia melihat Pasifik ini? Selama Pak Dubes di sana, bagaimana kita Indonesia melihat Pasifik sebagai Oke. Tidak banyak yang tahu, Mas Trias, bahkan oleh bangsa kita sendiri, bahwa Indonesia itu adalah negara yang unik dalam konteks letak geografisnya. Persis. Jadi di sebelah barat kita diapit oleh Samudra Hindia, sedangkan di sebelah timur kita diapit oleh Samudra Pasifik. Jadi kita ini sebenarnya ibarat anak yang lahir dari bapaknya orang Asia, ibunya orang Pasifik. Begitu ya. Nah, cuman selama ini kita tidak pernah mengkapitalisasi asal-usul dari ibu kita. Nah, jadi kita pada zona nyaman sebagai bagian besar dari negara Asia, dan kita memang berkontribusi besar di kelompok negara Asia. Nah, ketika Indonesia itu jarang dipotret atau kita jarang mau tampil di wilayah timur, maka produk yang kita dapatkan itu adalah Indonesia tidak begitu dikenal di sini. Padahal sangat dekat. Padahal sangat dekat. Jadi kita mempunyai geographical and demographical proximity dengan Pasifik. Negara Pasifik, ya betul. Ada 6 provinsi, Mas, yang secara geografis maupun secara demografis adalah bagian dari Pasifik. Ya. Betul. Sebut saja misalnya Papua dan Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, kemudian Sulawesi Utara, ya kan? Nah, kemudian secara demografis, secara sosial budaya, NTT, ya betul. Ya, nah jadi Papua, Maluku dan NTT itu secara demografis orang Pasifik mereka itu. Mereka mempunyai kultur yang sama, ya, karena Pasifik itu kan yang saya bilang hampir 30 negara itu penduduknya kan rasnya cuma 3, Melanesia, Polynesia dan Micronesia. Dan kita punya semuanya. Papua dan Maluku dan NTT itu ada orang Melanesianya. Dan di Maluku ada orang Polynesianya. Nah, jadi fakta geografis dan demografis ini selama ini tidak pernah kita kapitalisasi. Betul. Nah, akibatnya dalam beberapa isu sensitif kita dianggap sebagai tamu, padahal kita bagian dari mereka. Nah, inilah Mas Trias, sejak saya datang 2017, saya mainkan betul ini. Saya klaim betul bahwa Indonesia adalah juga Pasifik. Jadi betul, Mas. Jadi saya itu sebenarnya memainkan konsep orang Indonesia Timur, Mas. Orang semua bersaudara. Tapi ini dalam konteks regional ini saya mainkan. Begitu. Alhamdulillah, Mas. Pak Dubes, apakah itu yang di awal mula beberapa tahun lalu kurang dikapitalisasi itu yang membuat misalnya dalam kasus-kasus, katakanlah kasus Papua, kadang-kadang menjadi persoalan dari sana, misalnya Vanuatu dan sebagainya. Aku kira kita kurang ini ya. Iya benar. Betul sekali. Jadi Mas Trias sudah masuk ke inti persoalan ini, ya. Ya, kita punya isu. Isu kita di Pasifik itu selalu satu. Isu kita adalah soal Papua. Jadi isu yang berkembang itu adalah informasi yang salah yang berkembang di Pasifik ini yang terlambat kita counter, sehingga itu sudah menjadi suatu fakta yang dipercaya oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu di negara-negara tertentu. Yang mereka percaya itu, yang sebenarnya tidak benar itu adalah bahwa
terjadi kolonialisasi oleh pemerintah Indonesia di Papua. Itu kan tidak benar, Mas. Tidak benar ya. Kemudian Papua itu adalah Melanesia, bukan bagian dari Indonesia yang Melayu. Itu juga nggak benar. Nggak benar ya. Jadi mereka itu harus diberikan pengetahuan bahwa Indonesia itu adalah is a melting pot, ya, bahwa kita itu ada orang Melanesianya, ada orang Polinesianya, dan juga ada orang Asianya. Itulah Indonesia. Ya, samalah dengan Singapura. Ya. Singapura itu kan ada orang India, ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang Eropa. Melayu ada. We are not the only country in the world yang isinya itu macam-macam seperti itu. Iya, betul. Nah, jadi hal-hal inilah yang perlu kita diseminasi ke mereka dalam rangka membangun pengertian dan pemahaman bahwa Indonesia itu adalah negara yang bineka dan bersatu, ya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, setelah kita sampaikan ini, baru Mas terjadi pemahaman bahwa nggak ada itu isu bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia, baik secara sosial kultural maupun secara politik. Semuanya sudah terang benderang gitu loh, bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia sejak negara ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu, Mas. Bagaimana Pak Dubes meyakinkan itu kepada negara-negara di kawasan yang sudah wilayah kerja Pak Dubes? Bagaimana cara meyakinkan itu? Jadi kami selama bekerja di sini, selama kurang lebih 5 tahun ini, itu benar-benar melakukan total diplomasi. Dalam konteks bahwa semua kami lakukan dalam rangka untuk pertama membuat Indonesia semakin hadir sebagaimana harapan dari Presiden, kemudian manfaat Indonesia itu semakin dirasakan bahkan dibutuhkan oleh mereka. Yang ketiga, semakin memperkokoh pengakuan dari negara-negara di Pasifik atas kedaulatan NKRI, ya. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah berusaha mendorong masuknya produk-produk Indonesia, khususnya dari kawasan timur Indonesia ke pasar Pasifik. Nah, yang kami lakukan ini total seperti yang kami bilang tadi. Jadi, pertama kami melakukan engagement dengan pemerintah, dengan parlemen, dengan media, dan juga dengan NGO. Kedua, kami benar-benar memberdayakan warga negara Indonesia dan diaspora kita yang ada di 2 pulau di Selandia Baru ini. Mereka harus menjadi bagian dari diplomasi yang kita bangun. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita betul-betul menjalankan strategi diplomasi di Pasifik, yaitu winning their hearts and winning their mind. Jadi orang Pasifik itu persis sama dengan orang di kawasan timur, saudara-saudara kita di kawasan timur. Mereka lebih mementingkan suasana hati, pendekatan secara kekeluargaan, ya, daripada hal-hal yang bersifat formal, apalagi sampai debat. Debat itu tidak akan produktif, Mas, untuk orang-orang di Pasifik. Jadi mereka lebih suka itu dirangkul. Nah, oleh karena itu pendekatan melalui budaya, terutama melalui musik, itu sangat ampuh. Jadi saya benar-benar menggunakan musik sebagai kendaraan untuk winning their hearts and winning their minds, ya. Jadi pas banget dong ini, pas banget. Pak Dubes kan piawe, bermain musik, bernyanyi lah dan sebagainya. Jadi ada diplomasi musik jadinya ini. Nah, ini Mas, blessing in disguise, Mas. Blessing in disguise, ya. Saya itu kan, saya ingat banget. Dulu itu ada yang bilang bahwa saya itu adalah penggiat musik country. Iya. Nah, musik country itu setelah Hawaii memberikan kontribusi instrumen, yaitu gitar Hawaii itu, dan itu akhirnya menjadi karakter utama musik country, maka musik country Amerika itu menjadi terdengar sangat Pasifik karena pengaruh Hawaii. Nah, musik orang-orang di Pasifik ini, ya kayak Hawaii itu, Mas. Kayak musik-musik orang Ambon, musik-musik dari Maluku. Nah, musik country yang saya mainkan itu sama dengan musik orang Pasifik. Sehingga dengan musik country yang saya mainkan, saya nyanyikan itu, kemudian saya ganti lirik, itu cepat sekali penetrasinya. Itu juga menjadi mind opening
buat orang-orang Pasifik bahwa benar ya, Indonesia itu we share the same culture. Kita mempunyai ya budaya yang sama, lagu kita pun sama. Nah, jadi dan itu Mas, itu boleh saya katakan itu sangat ampuh. Oh ya ya. Ya, tadi dikatakan blessing ya, jadi apa namanya, hobi, karya dulu, kerjaan dulu itu menjadi sangat sarana yang sangat pas ya untuk Sarana yang sangat pas. Ya, sarana pas ya. Apa yang menarik menjadi duta besar di Selandia Baru, di negeri yang jumlah penduduknya kalah dengan jumlah dombanya, lebih banyak dombanya kan? Sama Bogor 5 juta. Kita 5 juta ya apa? Menarik apa ini? Menariknya adalah tantangannya besar. Saya masih ingat betul Mas, tahun 2017, 1 bulan sebelum saya berangkat, saya diundang oleh Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke kantornya. Kita bicara tete-a-tete 4 mata. Oh, saya bisa lupakan itu. Jadi dia ngomong seperti ini, Mas Santo katanya, jadi duta besar itu income-nya jauh turun loh, dibandingkan sampean sebagai selebriti, bahkan sebagai anggota DPR. Jadi Mas Santo harus siap itu. Ini pengabdian. Wow, asik banget saya bilang ini. Nah, yang kedua Mas Santo, saya tahu Mas Santo, di dalam pikiran Mas Santo, dengan prestasi yang Mas Santo pernah bikin, ya, kemudian karirnya moncer di DPR, kemudian pengurus teras di Partai Golkar, pasti Mas Santo itu bermimpi untuk ditempatkan di negara besar. Dan saya rasa itu wajar. Satu keinginan yang sangat wajar. Tapi enggak, Mas. Presiden dan saya sudah memilihkan Mas Santo bukan di pos besar. Mas Santo kita akan tempatkan di Wellington, Selandia Baru. Tugas Mas Santo adalah merebut kepercayaan Selandia Baru dan negara akreditasi atas kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Lebih luas daripada itu, Mas Tanto juga kami tugaskan untuk menggalang dukungan dari seluruh negara-negara Pasifik atas kedaulatan NKRI. Waduh Mas, ketika saya diberikan amanat ini, wow, ya, besar ya. Dalam pengertian begini, ya betul kata Mas Trias tadi, Selandia Baru itu kalau kita lihat dari perspektif ekonominya, ya kecil lah Mas, 5 juta. Saya tidak menyalahkan apabila para pelaku usaha kita ketika saya ajak untuk masuk ke Selandia Baru itu ya mikir ogah-ogahan gitu. Aduh toh udah jauh, pasarnya kecil, resek pula katanya kan. Mendingan gue dagang sama kota lo deh, udah 2 juta penduduknya katanya Sumatera Selatan. Nah, ini Mas, ini tantangannya. Tantangan. Kalau kita ikuti maunya pengusaha, maunya pelaku usaha, trade balance kita tidak akan pernah naik. Dan kita tidak akan pernah surplus. Karena stigma yang sudah terbangun di para pengusaha kita itu adalah bahwa mereka hanya mau berhubungan dengan negara besar. Jadi negaranya itu juga. Negara-negara kecil, apa yang kita sebut dengan non-traditional market, itu produk kita semakin lama semakin nggak ada. Nah, ketidakhadiran kita itu dimanfaatkan oleh negara-negara lain, oleh negara-negara ASEAN. Nah, jadi tantangan yang diberikan oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri menjaga kedaulatan dan meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia. Itu berat, Mas. Berat. Dan karena berat ini, tugas di Selandia Baru ini menjadi menarik. Jadi bagaimana dalam waktu 3 tahun tadinya itu bahwa saya bisa menjelmakan keinginan Presiden ya untuk menggalang, memperkuat dukungan dari seluruh negara di Pasifik atas kedaulatan NKRI, dan yang kedua meningkatkan volume dan nilai perdagangan Indonesia ke Selandia Baru dan negara-negara Pasifik. Ini yang membuat setiap hari itu berharga, setiap hari itu tidak ingin saya sia-siakan, karena misi ini bukan misi kecil untuk negara
sekecil Selandia Baru. Dan hubungan ekonominya makin meningkat sekarang. Hubungan dagangnya bagaimana? Ya, jangan bandingkan Selandia Baru misalnya dengan Australia, apalagi dengan pasar tradisional kita ya, seperti Tiongkok, Korea, Jepang. Nggak bisa lah, itu nggak apple to apple. Ya, pertama ya market size-nya memang kecil. Kedua, jarak kirimnya juga jauh. Ini yang membuat bahwa menghitung atau mengukur kinerja ekonomi perwakilan Wellington itu harus proporsional. Nah, dalam konteks proporsionalitas itu kami bangga. Jadi saya dibantu oleh staf-staf yang benar-benar qualified, meskipun mereka itu bukan latar belakangnya ekonomi, tapi ya kita harus didik mereka untuk menjadi marketer yang baik, sehingga kita bisa mengejar target perdagangan yang sudah ditetapkan. Waktu saya datang ke Selandia Baru tahun 2017, volume value perdagangan kita itu mendekati 2 triliun rupiah. Ya. Sedangkan 20 triliun rupiah. Mohon maaf. Nah, pada tahun 2012 kemudian diperkuat lagi pada tahun 2016 tahun 2016 2012 dan 2016 ketika Perdana Menteri Selandia Baru waktu itu John Key berkunjung ke Jakarta bertemu dengan Presiden SBY, mereka menetapkan target perdagangan kedua negara adalah 40 triliun rupiah atau 4 billion New Zealand dollars yang harus dicapai sebelum tahun 2024. Sebelum pandemi kemarin, pada tahun 2019, 2 tahun kita kerja, barangkali juga karena ada Pacific Expo yang pertama, value perdagangan kita melunjak tajam dari kurang dari 20 triliun menjadi mendekati 28 triliun. Ya. Nah, masih ada sisa 2 tahun. 2 tahun menuju 2024 untuk mencapai target 40 triliun. Ya. Nah, ini agak terganggu pandemi yang hampir 2 tahun ini. Ya. Ini membuat semua perhitungan itu menjadi kacau balau. Ya. Tapi dengan adanya Pacific Expo, yang kedua ini yang kita harapkan akan dapat berkontribusi besar terhadap neraca perdagangan kita. Kemudian mudah-mudahan tahun depan perbatasan sudah dibuka menyusul pandemi yang akan menjadi endemi. Ya, saya masih mempunyai optimisme dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan kita bisa mendapatkan 40 triliun rupiah tersebut. Keyakinan ini didorong oleh mulai masuknya produk-produk berteknologi tinggi seperti mesin, trafo, listrik, itu ya, yang akan berkontribusi besar terhadap nilai perdagangan kita. Kemudian apabila trade itu digabungkan dengan service, yaitu dengan pariwisata, wah kita semakin unggul. Karena jumlah orang Selandia Baru yang berkunjung ke kita itu jauh lebih besar dibandingkan dengan orang kita yang berkunjung ke Selandia Baru. Nah, itu yang akan membuat neraca perdagangan kita kalau digabungkan akan menjadi surplus. Pak Dubes, setelah saya masih ingat tahun 2019 kalau salah, ada tragedi penembakan di Christchurch ya pada waktu itu. Ya. Artinya itu merobek katakanlah kehidupan toleransi. Ya kan, di negara kecil ini Selandia Baru itu. Bagaimana kondisi sekarang? Bagaimana mereka memulihkan toleransi, kehidupan toleransi negeri yang berpenduduk 5 juta itu? Bagaimana? Tentu itu ya. sangat benar ini betul. Oh iya. Jadi penembakan di Christchurch pada bulan Maret 2019 yang membunuh 49 50
50 ya. 50 umat Muslim yang tak berdosa di Ya. dua masjid yang berdekatan Ya. itu menjadi berita paling buruk dalam sejarah Selandia Baru, membuat mereka kaget sekaligus mereka sadar bahwa undang-undang keamanan mereka tidak memadai. Mereka terlalu percaya kepada buayan dunia bahwa Selandia Baru adalah negara yang paling aman, salah satu negara paling aman di dunia, dan negara yang tidak punya musuh, sehingga tidak akan ada orang yang mau berbuat jahat di negeri ini. Nah, ternyata itu hanya buayan saja. Ketika terjadi penembakan itu, mereka marah, ya, bukan marah kepada pemerintahnya, tapi marah kepada sistem, dan kemudian mereka menjadi sadar bahwa perubahan besar harus terjadi. Nah, yang membuat negara ini begitu cepat recover dari suatu peristiwa yang sebenarnya bukan saja mengagetkan mereka, tapi membuat malu mereka, adalah kepemimpinan dari Perdana Menteri Jacinda Ardern. Waktu itu usianya baru 37 tahun, mentah, tidak berpengalaman, ya, hanya modalnya adalah anggota parlemen, tapi ketulusan dan keberanian dia itu yang membuat trust publik, baik dari Selandia Baru maupun dari dunia, itu segera terjadi. Yang dia lakukan adalah, hari ini penembakan, besoknya dia langsung datang ke tempat penembakan dengan memakai kerudung. Wah, itu luar biasa. Itu very simbolik. Kemudian dia datang ke tempat penembakan, memeluk korban. Kemudian pada hari itu juga, dia langsung memberikan statement bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah aksi teroris. Nah, biasanya negara barat itu kan tidak mau mengakui itu. Biasanya itu kan mereka itu menuduh bahwa yang nembak itu orang gila, ya, tidak ada motif-motif tertentu, jadi mengaburkan masalah. Ya, kalau ini tidak, dia mengatakan bahwa ini aksi teroris yang tidak boleh terjadi di Selandia Baru. Itu langkah kedua, Mas. Langkah ketiga, dia bersumpah tidak mau menyebut nama orang itu. Dan dia meminta media untuk tidak menyebut nama orang itu dan memajang fotonya. Karena salah satu tujuan dari teroris itu adalah popularitas. Betul. Ya. Jadi dia secara lantang mengatakan, "Hey teroris, ada dua hal yang kalian tidak akan dapat. Pertama, kami tidak takut. Yang kedua, kalian tidak akan populer." Tidak ada, Mas. Tidak ada seorang pemimpin, apalagi tidak berpengalaman, masih muda, yang membuat statement besar seperti itu. Ya. Ini yang membuat siapapun yang akan melakukan aksi serupa mikir, ngapain? Pemerintahnya nggak takut, ya. Kemudian kita nggak bakal terkenal juga gitu di sini. Dan itu dipatuhi oleh media. Apa yang terjadi? Nggak nyebut ya? Media nggak nyebut juga ya? Media tidak nyebut nama juga? Oh, enggak, Mas. Hebat. Ya. Nah, baru kemudian setelah proses pengadilan dan suasananya itu menjadi landai, barulah media, karena ini proses pengadilan yang harus disampaikan secara publik, baru disebutkan nama dari teroris itu, nama pelaku itu. Tapi ya HIP-nya udah selesai. Ya, HIP-nya udah selesai, ya kan gitu. Nah, dampak dari keberanian dan aksi yang tepat waktu yang dilakukan oleh Perdana Menteri itu menciptakan simpati luar biasa dari masyarakat Selandia Baru. Masyarakat Selandia Baru akhirnya bersatu padu melindungi umat Muslim yang ada di Selandia Baru. Oke. Apa yang mereka lakukan, Mas? Radio setiap hari Jumat itu menyiarkan azan. Oh ya? Untuk waktu 1 bulan itu. Jadi tepat pada sholat zuhur, radio itu mengumandangkan azan. Nggak disuruh tuh, Mas. Ya. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat 1 minggu setelah kejadian sampai dengan beberapa bulan sebelumnya bukan dijaga polisi, karena polisi sini sedikit, tapi masyarakat biasa, bahkan orang Yahudi pun itu menjaga masjid-masjid.
Mereka membentengi umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Mereka rela mati untuk melawan teroris. Kemudian selama beberapa waktu, itu pakai kerudung itu menjadi tren di sini, menjadi fashion. Ya. Jadi perempuan-perempuan di sini ya pakaian biasa, pakai jeans, pakai rok, tapi atasnya pakai kerudung. Itu menunjukkan simpati mereka kepada kaum muslim. Terus keluarlah satu statement besar, we are one. Kita satu. Nah, kalau sudah seperti ini, Mas, ya mikirlah, Mas. Nah, itu dalam konteks itu. Kemudian kedua, yang dia lakukan dalam konteks payung hukum. Di Selandia Baru ini, sebelum kejadian itu, orang bebas beli senjata dan memiliki senjata, Mas. Jadi gun shop itu ada di kota-kota besar. Dan bebas orang memilih itu. Nah, apa yang terjadi setelah itu, Mas? Dilakukanlah amandemen Undang-Undang Kepemilikan Senjata. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi di negara lain, apalagi di Amerika. Mengamandemen Undang-Undang Kepemilikan Senjata. Selesai dalam waktu 1 bulan, Mas. Jadi kita lihat di sini demokrasi yang sangat matang. Oposisi itu ada, kuat. Tapi kalau sudah menyangkut kepentingan bersama, ya, maka mereka tidak ada kata lain kecuali bersatu padu. Amandemen Undang-Undang Kepemilikan Senjata selesai dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Apa amanatnya? Tidak ada lagi orang yang boleh memiliki senjata kecuali profesi-profesi tertentu yang memang memerlukan senjata. Itu dikecualikan. Senjata-senjata yang ada di masyarakat harus dikembalikan ke pemerintah melalui pos-pos yang sudah ditunjuk dan dibeli dengan harga pasar. Dan diterima masyarakat. Diterima. Masyarakat berbondong-bondong mengembalikan senjatanya. Jadi patuh betul mereka. Ya, patuh bukan karena takut, tapi kesadaran yang dibangun oleh pemerintah. Nah, kemudian dalam konteks internasional, Selandia Baru menggagas suatu inisiatif yang namanya Christchurch Call yang diadakan di Paris, yang diikuti oleh 147 negara termasuk Indonesia. Waktu itu yang mewakili kita, Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Inisiatif Christchurch Call ini isinya itu adalah meminta kepada pemilik sosial media, ya, Yahoo, Google dan segala macam untuk tidak mengupload hal-hal yang terkait dengan aksi teroris. Nggak ada lagi, Mas, sampai sekarang ini. Nggak ada lagi. Itu langsung. Kemudian kedua, orang berhak untuk menyatakan keberatannya apabila ada hal-hal yang mengganggu dan mengancam rasa keamanan mereka. Itu produk dari Christchurch Call yang inisiatifnya adalah Jacinda Ardern, pemerintah Selandia Baru. Nah, inilah yang, Mas, membuat suasana itu cepat kondusif dan trust itu terbangun. Karena trust terbangun, maka rakyat di belakang pemerintahnya. Ya, saya rasa penting sekali ya itu yang disampaikan Pak Dubes. Kalau itu untuk kepentingan nasional, semuanya bersatu, ya kan? Itu saya rasa pelajaran dari Selandia Baru itu. Kalau kepentingan nasional, semuanya bersatu, ya. Meskipun berbeda pendapat, tapi ujungnya ini harus bersatu untuk kepentingan nasional. Saya rasa itu yang sangat menarik dari yang dijelaskan Pak Dubes tentang Selandia Baru itu ya, kebersatuan itu, ya, persatuan itu. Ya, sebelum berakhir perbincangan kita, Pak Dubes, saya ingin bertanya satu kali lagi, apa sekarang persepsi atau pendapat orang-orang atau Selandia Baru dan penduduk di kawasan Pasifik terhadap Indonesia? Apa? Ya. Bagaimana dan apa? Ya. Beransur awareness Indonesia di Pasifik itu muncul, membaik dan tinggi, ya. Saya masih ingat 2017 yang lalu ketika saya datang ke sini, saya datang ke Samoa, saya di atas pesawat, kaget kali Mas Trias kalau saya bilang. Jadi waktu ngantri mau keluar, ada orang-orang Samoa di belakang saya yang badannya tinggi-tinggi. Oh, gede. Hey, where are you from? Indonesia, saya bilang. Saya sama staff saya. Why are you here? Kata gitu. Belum saya jawab, you bring bomb? Ya. Jadi impresi mereka terhadap Indonesia adalah kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi tidak menyenangkan gitu. Nah, sekarang ini setelah hampir 5 tahun kita bekerja dan keberadaan kita semakin tinggi,
dan manfaat kita bagi mereka juga semakin nyata, maka image Indonesia di mata negara-negara Pasifik sangat positif. Ya, masih ada negara seperti Vanuatu yang terus bikin masalah buat kita. Itu bukan masyarakatnya, Mas, tapi itu pemerintahnya, tapi itu politisinya, politisinya, tapi bukan rakyatnya. Tapi kalau rakyat itu semua itu sudah merasa dekat. Tentu ini masih awal dari satu perjalanan panjang yang tetap harus kita lakukan dalam rangka memelihara konsep torang samua basudara itu. Ini tidak selesai dalam waktu 5 tahun. Saya mengatakan walaupun hasilnya sudah seperti itu, tapi ini baru tahap yang sangat awal dari Pacific Elevation, yaitu konsep mengengage Pasifik secara komprehensif yang harus dilaksanakan dengan dukungan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Nah, barulah nanti kita tuh benar-benar embedded di dalam fabric, the Pacific Fabrics. Barulah kita masuk di dalamnya tanpa ada argumen sama sekali. Tapi, Mas, sebelum kita menggagas Pacific Elevation ini, ada 2 perhelatan yang dikenal oleh masyarakat Pasifik. Pertama adalah Pacific Island Forum, itu ASEAN-nya Pasifik. Ya, yang setiap tahun mereka melakukan summit. Ya. Yang kedua, negara-negara Melanesia juga membuat organisasi regional yang namanya Melanesian Spearheads Group atau MSG. Ya. Satu lagi sekarang Pacific Exposition. Hebat. Pacific Exposition itu adalah murni inisiatif Indonesia. Jadi kita kan sering bilang bahwa dalam berdiplomasi ini kita jangan selalu menari di genderang orang lain gitu. Tapi kita harus menciptakan genderang sendiri. Nah, Pacific Exposition itu adalah genderang yang kita ciptakan dan mereka bernari bersama dengan kita. Hebat, Pak Dubes, hebat. Dan kita mencintai apa yang kita pilih itu. Rasanya itu rewardnya itu adalah keberhasilan. Karena saya ingin ini, sama membawa misi ini. Ada nggak misi itu? Ketika saya masuk ke dalam satu kelompok dan mereka merubah subjeknya menjadi subjek yang sangat cair dan nggak ada value-nya di situ. Itu bagi saya itu ya penghinaan betul gitu ya.